Hari ini tema yang diberi kepada saya adalah keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Wow. Kalau ngomong keluarga saudara, salah satu pesan penting dalam Alkitab adalah apa? Keluarga. Bahkan keluarga adalah lembaga tertua yang Tuhan ciptakan sendiri. Kita buka dalam kitab Kejadian, maka yang terjadi dibuka dengan lahirnya keluarga yang pertama. Nama keluarga itu adalah Adam dan Hawa. Dan kitab Malayaki ditutup dengan pemulihan keluarga. Aku akan memulihkan. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Kenapa harus bapaknya dulu saudara? Karena biasanya bapaknya gengsi untuk minta maaf. Makanya kitab Malayaki ditutup dengan apa? Pemulihan keluarga. Saudara membuka kitab Matius dibuka dengan silsilah keluarga Yesus Kristus. Saudara mau tahu lagi? Kitab Yohanes pasal 2, mujizat Yesus yang pertama dalam konteks keluarga. Yaitu apa? Air diubah menjadi anggur. Saudara bisa melihat kitab Efesus, salah satu surat Rasul Paulus. Adalah konteks keluarga yang ditulis, gereja dan Kristus digambarkan sebagai apa? Bapak Ibu, keluarga. Dan satu kali kelak kitab Wahyu ditutup dengan pernikahan anak domba. Tapi keluarga yang bagaimana saudara? Yang akan kita ciptakan selama kita ada di muka bumi. Makanya setiap kali ada konseling pernikahan. Kalau mau tahu surga menikahlah. Kalau mau tahu neraka menikahlah juga. Betul saudara ya? Iya, karena banyak pernikahan itu melahirkan neraka di bumi Pak. Ada juga pernikahan yang menciptakan surga di bumi, tergantung pilihan kita. Terus bagaimana pernikahan yang seperti apa saudara? Karena dalam Alkitab juga contoh pernikahan Adam dan Hawa. Itu melahirkan neraka bukan surga. Padahal dia ditempatkan di Taman Eden yang seperti surga. Kenapa? Karena keluarga ini tidak paham firman. Keluarga yang tidak paham firman akan menciptakan neraka di bumi. Halo? Iya. Ada Abraham dan Sarah. Suaminya bohong. Ini bukan istri gua kok. Gawat kan saudara? Kalau ada orang berkenalan saya masih single. Padahal buntutnya udah 5. Gawat. Nah saudara, terjadi persoalan. Ada yang namanya Ananias dan Safira. Ini suami istri kompak berbohong. Ya, tapi ada Aquila dan Priscilla kompak melayani. Tapi ada yang lebih sakti, Ahab dan Isabel. Ini keluarga yang diwarnai dengan pang 6. Tahu pang 6? Polisi tentara tertinggi siapa? Pang 5 Pak. Bintangnya berapa? 4. Tapi dalam keluarga sering muncul pang 6. Kepala rumah tangga siapa Pak? Laki-laki. Tapi karena pang 6 jadinya siapa? Istri. Istrinya jadi pang 6. Kalau orang Jakarta bilang DKI di bawah ketiak istri saudara. Saudara enggak boleh yang kayak gini. Nah hari ini kita bicara keluarga yang diurapi. Nah kata diurapi itu bahkan kata Mesias sendiri artinya diurapi. Ketika kita bicara diurapi itu dipenuhi sepenuhnya. Bukan percik saudara, dipenuhi sepenuhnya arti aslinya. Bahasa aslinya diurapi itu artinya kitab dibuat berbeda. Katakan dibuat berbeda. Lihat Daud ketika diurapi langsung berbeda? Berbeda. Sesuatu yang diurapi seharusnya kita berbeda. Diurapi artinya kita dipenuhi Roh Kudus. Katakan dipenuhi. Orang dipenuhi Roh Kudus harus menghasilkan apa? Buah roh. Ingat buah roh. Bukan buah-buah roh. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Yunani memakai kata karpos yang artinya bentuk tunggal. 1 buah 9 rasa. Jadi kalau ngomong buah roh orang punya kasih. Seharusnya orang itu punya apa Bapak Ibu? Sukacita. Ya. Orang punya sukacita seharusnya dia punya apa saudara? Damai sejahtera. Orang punya damai sejahtera dia harusnya punya apa? Kesabaran. Orang punya kesabaran dia punya kemurahan.
Selanjutnya dia punya kebaikan atau suka menolong. Kesetiaan, suka menepati janji. Kelemah lembutan, rendah hati. Dan orang yang punya kasih itu punya penguasaan diri. Amin saudara. Kita belajar keluarga yang diurapi adalah keluarga yang berbeda. Kalau orang dunia kok kayak gini, kita berbeda. Loh, kita belajar. Ada 2 poin saja saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, kita buka Kisah Para Rasul pasal 5. Kita mulai ayat yang pertama dan kedua dulu. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama dan 2. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual apa saudara? Kebiasaan jemaat mula-mula pada waktu itu apa? Menjual ladang, menjual tanah. Untuk apa? Untuk pelayanan. Hebat ya saudara. Lihat baik-baik. Dengan setahu istrinya. Artinya suami istri itu tahu kalau barang ini dijual dengan harga yang mereka juga apa? Tahu. Terus apalagi? Ia menahan sebagian dari hasil di masalahnya. Terus. Dan sebagian dibawa dan diletakkannya ke depan kaki siapa? Rasul-rasul. Kita belajar dari keluarga Ananias dan Safira. Ananias artinya adalah Allah telah memberikan. Sedangkan Safira artinya you are beautiful, beautiful. Artinya cantik saudara. Tapi seindah namanya, tidak seindah karakternya. Ada banyak orang punya nama bagus. Ada banyak orang punya nama keren. Tapi karakternya enggak sekeren namanya. Saya beberapa kali pelayanan di penjara Nusa Kambangan. Dan banyak nama di sana. Yakobus, Petrus, Matius, Markus, Yohanes. Banyak sekali yang ada di penjara. Padahal kalau doa di penjara itu biasanya doa ini, Tuhan jangan bertambah umatmu di sini. Kalau kita berdoa di gereja, tambahkan jiwa-jiwa. Kalau di penjara tambahkan jiwa-jiwa kan gawat. Semakin banyak orang Kristen yang masuk toh Pak. Iya kan? Iya. Nah saudara lihat baik-baik. Karakternya tidak seindah namanya. Keluarga yang berbeda adalah keluarga yang tidak kompromi dengan dosa. Katakan tidak kompromi dengan dosa. Jadi yang pertama keluarga ini adalah keluarga yang kompromi. Seharusnya ketika Roh Kudus hadir atas keluarga Anda. Anda adalah orang tidak kompromi. Dia setahu istrinya. Bahkan kata ayat yang ke-9 dikatakan gini. Mereka berdua bersepakat. Lawang bojo lanang karo wedok wis dadi bojone kok. Ya sepakat dosa loh saudara. Sudah kenal Tuhan tapi sepakat. Menahan sebagian. Dan mereka enggak kok. Hati-hati saudara. Kalau suamimu sudah enggak jujur soal uang. Tegur dia. Kalau istrimu sudah enggak tegur soal uang. Tegur dia. Kalau suamimu sudah enggak tegur persepuluhan. Istri-istri berani menegur. Aduh jatah masakku hilang nanti kalau ditegur suamiku. Saudara berani tidak boleh kompromi. Dengan dosa. Sepakat katakan amin. Kalau suamimu sudah serong-serong, kamu tegur sebagai istri. Jangan bilang gini, kamu bisa serong, aku juga bisa. Kamu bisa bohong, aku juga bisa. Ini keluarga model apa saudara? Ngakunya Tuhan minggu penyembahan, minggu pelayanan. Tapi pulang tetap kompromi dengan dosa. Satu kali ada ibu-ibu membersihkan pakaian suaminya. Dan tibalah di kaos kaki sang suami. Minggu lalu istrinya udah dikasih uang mah. Ini uang belanja 1 bulan. Uang anak-anak, air, listrik semuanya sudah dikasih. Dipikir uang sudah habis. Sang istri yang baik ini membersihkan karena mau dicuci semua. Tiba-tiba di kaos kaki dia menemukan ada uang. Beberapa lembar warna merah. Sang istri naik darah.
Dia datang kepada orang suaminya. Papa, ini apa? Kok ada uang di kaos kaki? Sang suami agak deg-degan, agak jengkel. Kok ketahuan juga? Sang suami bilang, "Ma, ini uang sial." Kok disebut sial, kenapa? Sudah saya sembunyikan, ketahuan juga. Haleluya. Di sini bapak-bapak nggak ada yang sembunyikan uang di kaos kaki. Amin bapak-bapak. Di sini bapak-bapak pin ATM-nya istrinya tahu. Ayo ngaku. Ayo yang bawa suami jawil. Kok aku nggak pernah tahu ya? Jawab jujur suami. Aku nggak punya ATM ya. Haleluya. Di sini ayo suami-suami, apakah sembunyi-sembunyi kalau main WA? Pasportnya diganti terus melulu tiap hari. Kalau sudah mulai ada medsos itu gawat kalau nggak bisa kuasai diri. Munculnya perselingkuhan apa? Karena kita berantem sama istri, ketemu mantan di medsos. Curhat, sharing-sharing, dari sharing jadi serong. Halo, hati-hati. Saudara lihat baik-baik. Ananias dan Safira menjadi keluarga yang kompromi. Harusnya kalau kita menjadi keluarga yang diurapi adalah keluarga yang berbeda. Maka keluarga yang berbeda adalah keluarga yang tidak kompromi dengan dosa. Amin. Amin. Suamimu malas ke gereja, dorong dia. Ayo Pak ke gereja. Oh, kok malas Pak? Yo, aku yang malas ya. Haleluya. Ya. Saudara kompromi. Namanya kompromi Pak. Itu dimulai dari hal yang kecil. Betul ya? Dimulai dari hal yang gak kelihatan, kadang sepele. Wes minggu. Kan minggu depan masih ada ibadah. Kita ke Bandungan dulu beli tahu. Minggu depan kan masih ada kebaktian. Kita ke Sarangan dulu cari angin. Kenapa jauh-jauh ke Sarangan cari angin? Saudara, kita ndak boleh kompromi. Mulai dari mana? Hal yang sepele. Ayo, jemaat tuh kalau suka terlambat itu sepele loh. Ibadah kalau suka telat tuh sepele loh. Telat ora apa-apa kok. Pendetane ora nesu. Santai wae. Kita telat yo makin diberkati Tuhan kok loh. Alibinya kayak gitu Pak. Jadi ada banyak orang kompromi dari hal-hal kecil. Udah punya suami, udah punya pasangan, mulai kompromi. Ngintip storynya mantan. Kompromi Pak. Halo? IG-nya mantan dicari. Facebooknya mantan dicari. Udah ketemu terus ngapain? Penasaran. Udah penasaran apa? Lek-lekan. Udah lek-lekan apa? Komen-komenan. Udah komen-komenan apa? Tukar nomor WA. Udah tukar nomor WA apa? WA-WA-an. Udah WA-WA-an apa? Reoni-reonian. Udah reoni-reonian apa? Ketemu-ketemuan. Bahaya. Makin lama makin intens. Halo saudara. Adakah yang masih cerita mantan kepada pasangannya hari ini? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kompromi Pak dari hal yang kecil. Keluarga yang akan selamat adalah keluarga yang tidak kompromi. Kenapa banyak rumah tangga roboh dimulai dari mana Pak? Badai besar? Enggak, dari hal yang besar. Kita kesandung itu bukan karena kesandung batu yang gedenya 4 meter Pak. Kita kesandung karena kerikil kecil. Betul gak? Karena kalau batunya segede gajah kita udah lihat gak mungkin kesandung. Tapi kita kesandung karena apa? Kerikil. Karena sesuatu yang kecil. Itu Pak. Dia pikir Roh Kudus gak tahu. Ananias Safira bohong. Dia pikir itu bohong kecil. Nggak ada Pak. Bohong adalah bohong, dosa adalah dosa. Katakan
saya tidak mau kompromi. Keluarga yang tidak kompromi dalam dosa. Katakan amin. Jujur. Saya tidak ada pesan. Jujur perpuluhan sama Tuhan, keluarga-keluarga kalau mau diberkati Tuhan. Amin. Iya. Suami ingetin istri. Istri ingetin suami. Pak, dulu kita kayak apa, sekarang diberkati, makin setia sama Tuhan. Hal-hal kecil hati-hati, Pak. Jangan kepoin mantan, itu namanya kompromi. Yang pertama, Pak. Yang kedua kita mulai, ya. Makanya 1 Timotius pasal 6 ayat 10 ngomong apa? Ini kan keluarga yang cinta duit nih. Anania Safira kan cinta uang. Maka 1 Timotius pasal 6 ayat 10 ngomong gini. Jadi akar segala kejahatan adalah cinta uang. Firman Allah yang hidup menerjemahkan begini. Langkah pertama menuju segala jenis dosa adalah cinta uang. Uangnya enggak salah, Pak. Tapi cinta akan uang itu sering bermasalah. Betul ya? Wis gak apa-apa lah, minggu buka toko nang gereja sesuk ae. Masalah. Akar segala kejahatan apa? Cinta duit. Firman Allah yang hidup ngomong gini. Langkah pertama menuju segala jenis dosa. Ya. Orang muda yang kaya itu. Waktu Tuhan ngomong begini. Aku udah lakukan semua, Pak. Ya, saudara lihat ya. Orang muda yang kaya itu. Dikatakan kitab Lukas 18 dia pemimpin. Orang muda. Sogeh, dia melayani, dia melakukan semua untuk kebaikan orang lain. Soleh, 4 kriteria yang hebat. Muda, kaya, soleh, terus apa saudara? Banyak duit. Ini kalau di list semua ibu-ibu pengen punya menantu model kayak gini, Pak. Betul ya? Isih nom. Wah, sogeh ya toh. Terus pemimpin, soleh. Semua list ada di otak emak-emak saudara. Duh seandainya mantu model kayak gini nih. Cespleng. Tapi lihat Tuhan lebih tahu isi hatinya dan berkata begini. Alright, tapi kalau kamu tidak sempurna. Kata sempurna dipakai kata teleois. Yang artinya kalau kamu tidak dewasa. Jualah semua. Maka kata Alkitab apa? Pergilah anak muda ini dengan sedih dan kecewa. Kata kecewa atau sedih itu berasal dari bahasa ini lupeo. Katakan lupeo. Lupeo artinya adalah perasaannya terluka. Hati-hati. Saya kasih contoh. Waktu saudara nabur untuk gereja ini dan menggerutu dan waduh. Kok duit meneh ya gereja ini. Anda sedang lupeo, perasaanmu terluka, Anda kecewa. Itu tidak ada untungnya buat Tuhan. Makanya Tuhan selalu ngomongnya, kalau memberi, beri dengan apa? Kerelaan hati dan sukacita. Jangan dengan lupeo, perasaannya terluka. Aku kan lagi kekurangan. Kok ono proyek ngene maneh? Nah, itu Anda sedang lupeo. Terluka. Saudara, belajar. Yang pertama, keluarga yang tidak kompromi dengan dosa. Tapi yang kedua kita belajar dari keluarga yang hebat, namanya keluarga itu adalah Aquila dan Priscilla. Aquila artinya raja wali, Priscilla artinya yang patut dimuliakan. Mereka adalah pasangan yang tidak kaya. Mereka pasangan adalah pembuat tenda. Mereka adalah orang yang dimuridkan 1,5 tahun oleh Rasul Paulus. Dan keluarga ini adalah keluarga yang menerima hamba Tuhan untuk tinggal di rumahnya. Keluarga ini adalah keluarga yang setia mendukung hamba Tuhan dalam pelayanan. Rela berkorban. Baik tenaga, pikiran, waktu, uang.
Dan keluarga ini menyertai pelayanan Rasul Paulus. Yang pertama, keluarga yang tidak kompromi dengan dosa. Maka yang kedua adalah keluarga yang sepakat melayani Tuhan. Katakan sepakat melayani Tuhan. Ya, saudara lihat, keluarga ini begitu sepakat, keluarga ini begitu sehati. Maka suami istri, mari kita belajar. Kalau mau menurunkan surga atas keluargamu, belajar sepakat. Dan ini butuh kerendahan hati. Karena laki dan perempuan itu diciptakan berbeda. Waktu saudara menikah dengan pasangan saudara, sudah berbeda. Pertama, kita punya perbedaan culture atau budaya. Saudara dibesarkan dengan keluarga A, istri saudara dibesarkan dengan keluarga B. Perbedaan budaya dalam keluarga. Jenis kelaminnya berbeda, maka kita punya kebiasaan yang berbeda. Laki-laki selalu berkata, tak pikir-pikir. Wanita ngomong, tak rasa-rasa. Maka pikir dan rasa ketika ketemu menjadi persoalan. Ya, betul nggak bapak-bapak? Kalau nraktir istrimu itu repot nggak? Makan apa? Terserah. Terserah adalah menu yang paling susah dicari di seluruh dunia. Menu terserah adalah menu yang sering membuat berantem suami dan istri. Muter ke dokter Cipto nomor 12. Ada nasi gandul Pak Mehmet. Apa? Saya sering ke Semarang kok ya. Sini ya mah, minggu lalu wis nok kene. Terserah. Katane terserah. Maju golek makanan nasi padang sederhana. Bengi-bengi padang. Terserah. Menu terserah itu susah. Betul bapak-bapak? Pak Gembala betul ya? Pernah ketemu menu terserah Pak? Sering. Dan kalau sudah deadlock dengan menu terserah apa yang dilakukan? Sakarmu milih opo. Meneng 1000 bahasa bojomu. Susah kan? Laki dan perempuan punya pola pikir yang berbeda. Kata sebuah buku yang saya baca, laki-laki itu kalau berpikir seperti wafer, kotak-kotak. Wanita kalau berpikir seperti mie goreng, muter-muter karuan. Betul atau betul ibu-ibu? Laki-laki itu kalau mikir cuman kotak. Wis iki yang ngene, titik. Bahkan laki-laki tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh para wanita yang multifungsi. Laki-laki nih di depan komputer, di depan laptop sudah diganggu anak, diganggu istri marah. Betul atau betul laki-laki jujur? Wanita Pak, goreng pindang, nyuci baju, nyetrika, main WA, TikTokan, iso Pak. Bener ibu-ibu? Iya. Saya kok bertiktokan dan jemur pakaian ya. Ngono di-share lagi. Ora di privat Pak Gembalane ndelok. Lha iki ngopo iki jemaat iki ya? Nek nang gereja kon tepuk tangan ngene, nek nang omah ngene-ngene. Nang gereja kepenuhan Roh Kudus jaim. Nok ngisor pemean ketemu Roh Kuda goyang-goyang saudara. Bu, nunjuk siapa bu itu bu? Saudara lihat baik-baik, laki dan perempuan berbeda. Tapi kalau ini orang bisa sepakat tuh keren, katakan keren. Iya, bayangin yang satu rasa, yang satu pikir. Tak rasa-rasa, tak pikir-pikir, ra ketemu pak. Nek ora ono sing ngalah. Satu kali saya mau sekolahkan anak saya. Istri saya bilang, sayang tak rasa anak kita perlu disekolahkan di sekolah 3 bahasa.
Saya lihat harganya kok larang. Saya bilang tak pikir-pikir cukup sekolah Kristen aja. Orang tak rasa nggak kayak gitu. Maka saya harus ngalah, Pak. Saya ngalah. Ada kalanya istri saya ngalah, Pak. Sayang, ini saya mau khotbah loh. Di mana? Di Bangka. Kamu nggak boleh ikut loh. Tak pikir. Kenapa? Karena anak sekolah nggak boleh ditinggal. Oh ya sudah, istri saya ngalah. Ada kalanya kalau rasa dan pikir ini selalu berantem, yang satu harus ngalah untuk kepentingan dan kebaikan keluarga kita. Amin. Nek atos-atosan, Pak. Bubar, Pak. Loh, kowe ngene ya aku ngene. Nek kowe ngono ya aku ngono. Ini keluarga gawat, Pak. Anakmu main tamburin yang ngene, yang ngono, yang ngene. Iki bapakku piye iki mbokku? Enggak ngasih contoh anakmu, Saudara. Roma pasal 16 ayat 3 sampai 4. Masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Sampaikanlah salam kepada siapa? Priscilla dan Aquila. Teman-teman sekerjaku dalam. Terus yang lebih keras 4. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga luar biasa. Keluarga yang sepakat berkorban dan mendukung hamba Tuhan. Bahkan ketika Paulus bilang gini, kamu bantu Apolos, dia bantu. Kamu pindah ke kota Efesus, dia lakukan. Keluarga yang sepakat. Ada lo istri, suami pelayanan, istrinya ngomong, pelayanan. Di sini gak ada, amin. Toleh kanan kirinya ngomong, bukan kamu yang dimaksud. Kayaknya yang tidak datang, bilang gitu. Bojone pelayanan, suaminya uring-uringan. Sekarang ngendi mah kok mulai malam pelayanan. Pelayanan. Saudara, Aquila dan Priscilla menjadi contoh suami istri yang sepakat melayani Tuhan. Kalau keluarga-keluarga sepakat melayani Tuhan, maka inilah tandanya keluarga kita adalah keluarga yang diurapi oleh Tuhan. Sing siji pelayanan, sing siji edan, Saudara. Sing siji setia, sing siji kecewa sama Tuhan. Tapi saya percaya kitab Petrus berkata, dengan kesalehan seorang istri, suami yang brengsek pun bisa diubahkan. Atau sebaliknya, dengan kesalehan seorang suami, istri yang kurang ajar pun bisa diubahkan. Ketika suami berperan sebagaimana seorang suami menjadi teladan, istrinya tidak bisa menggugat. Atau sebaliknya. Aquila dan Priscilla adalah keluarga yang sepakat melayani Tuhan. Mereka bukan orang kaya. Alkitab mencatat mereka adalah penjual tenda, pembuat tenda seperti Rasul Paulus. Tapi bukan karena dia punya harta dan tidak punya harta, dia punya alasan. Aku belum kaya kok, jadi gak usah melayani. Enggak. Justru belum kaya melayani. Sudah kaya setia melayani. Amin. Satu ujian bagi wanita dalam rumah tangga adalah ketika suamimu miskin, kamu tetap setia atau tidak. Ujian bagi kaum pria adalah ketika kamu kaya, nambah bojo atau ora. Nambah. Pak Gembala, lalukan cawan itu dari hadapanku. Wanita diuji ketika sengsara, Pak. Ngeluh atau tidak. Bersungut-sungut atau tidak. Nyumpain lakinya atau tidak. Dasar wong lanang reso kerja. Wong lanang lemes. Wong lanang kok ngene. Bojone kayak bangkrut, Saudara. Diunek-unek. Saudara, harga dirinya laki-laki rontok. Tapi waktu laki-lakinya jatuh, suami Anda jatuh, bam. Bangkrut, bam. Istri berdiri begini, yang pi, kamu kayak gini, aku akan tetap setia. So sweet. Kamu kemanapun, bahkan tidur di kolong jembatan,
Tak temeni kamu yang di jembatan, aku yang di kolong. Kagak. Tak temeni, itu suami tegar Pak. Karena punya istri yang penolong serius, penolong sungguhan. Itu suami akan bangkit dan berkata, aku akan kerja keras untuk istri dan anak. Tapi nek wis jatuh, bangkrut, diunek-unek ke. Lanang ora pecus, lanang lemes, lanang gini. Wis Pak, putus asa. Sesuk masuk radar Pak, mati bunuh diri. Saudara, sepakatmu bukan hanya di sini. Haleluya. Di rumah, di dalam kamar, di dalam ruang doamu, sepakatlah melayani Tuhan. Wariskan yang terbaik buat putra putri Anda. Dengerin. Warisan terbaik, 1 iman. 2 keteladanan. 3 keluarga yang harmonis. Yang keempat baru pendidikan. Yang kelima yang terakhir baru harta. Buat apa mewariskan harta? Tidak mewariskan keteladanan dan iman. Dan rumah tangga yang harmonis. Anakmu berantem Pak. Bunuh-bunuhan hanya karena apa? Harta dan warisan. Suami istri harus sepakat. Saya belajar mendidik anak saya sepakat. Saya bilang, sayang kita sepakat ya. Nek saya lagi marah sama anak-anak, kamu jangan bela. Titik. Sebaliknya, kalau kamu lagi marah, aku tidak akan pernah bela. Kenapa? Nek aku marah, dia dibela, anakku akan selalu kemboe. Betul saudara? Tapi sebaliknya kalau dia marah dan saya bela, dia akan selalu ke saya. Ini sedang mendidik pendidikan yang tidak benar buat anak kita. Dia akan sembunyi terus. Keluarga yang sepakat melayani, katakan sepakat melayani. Orang yang keluarga yang sepakat melayani artinya dia harus sepakat dimuridkan. Katakan dimuridkan. Keluarga-keluarga tolong mau dimuridkan gembalamu di tempat ini. Supaya Anda menjadi kuat. Jangan sok pintar. Haleluya. Dimuridkan 1,5 tahun baru bam melayani Tuhan. Dan inilah tanda dari kita ini keluarga-keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah keluarga yang pertama tidak kompromi dengan dosa. Haleluya. Dosa itu ibarat seekor serigala di sebuah hutan. Dia melihat cermin. Waktu dia melihat cermin, dia lihat wajahnya. Wajahnya siapa? Serigala. Dia pikir itu musuhnya. Maka cermin itu digigit. Yes! Waktu digigit tentu ada darah keluar. Waktu ada darah karena serigala menghisap darah senang. Maka digesek-gesekin lidahnya di cermin itu. Darahnya makin apa? Mengucur. Serigala makin senang. Dipikir itu musuhnya akan mati sebentar lagi. Padahal apa yang terjadi? Digesek-gesek. Digesek-gesek. Lidah serigala itu putus. Des! Dosa itu ibarat kayak gitu Pak. Awalnya manis. Tapi ujungnya maut. Kompromi itu awalnya enak. Ujungnya maut. Hati-hati. Yang kedua, keluarga yang diurapi adalah keluarga yang sepakat melayani. Kita sepakat menjadi sepaket. Sepakat ya. Ayo kita sepakat melayani Tuhan. Dengan sukacita. Dengan penuh tanggung jawab. Saya percaya pasti pelayanan kita akan berhasil di hadapan Tuhan maupun manusia. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan apa? Manusia. Waktu kita sepakat, kita pasti jadi berkat. Amin ya. Namanya sepakat. Waktu kita sepakat, kata Alkitab, Tuhan hadir. 2, 3 orang berkumpul, sepakat. Apa? Tuhan hadir. Dan waktu Tuhan hadir, dia pasti buat sesuatu yang besar dalam hidup kita. Pemulihan, berkat, masa depan, pendidikan yang terbaik buat putra putri kita. Karena Tuhan hadir, ekonomi kita dipulihkan,
rohani kita disembuhkan, luka-luka kita dibalut. Karena Tuhan apa? Hadir. Waktu Tuhan hadir, pasti yang terbaik itu yang Tuhan berikan buat kita.